Macam pun yang berlaku dengan kita punya saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini, ya kan? Ya subhanallah, kita kalau melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kekejaman Yahudi pada zaman dahulu. Latusjudunna fil ardi marratain. Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini 2 kali. Kalau kamu kembali, maka kami akan kembali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai tempat untuk dia menetap di satu kawasan, tapi dia atau mereka ini dihukum oleh Allah untuk bertebaran di atas muka bumi ini. Satu di Germany, satu di Yaman, satu di Syam, satu lagi entah di mana. Falhasil di Eropa dan semerata tempat, kelompok-kelompok sedikit-sedikit macam tuh, sebagai hukuman 3000 tahun yang lalu kepada mereka untuk tidak punya tempat khusus bagi bangsa mereka. Sehinggalah Allah berkehendak untuk berlakunya peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Maka dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menumpukan kepada orang-orang Yahudi, tinggallah kamu di satu kawasan. Tinggallah kamu di satu kawasan, satu tapak di atas muka bumi ini, yang dahulunya berpencar, tapi di akhir zaman dia akan berada di satu tempat khusus, dan di situ mereka akan bertempat, akan duduk, akan bermustautin, dan akan banyak jumlahnya, seperti mana berlaku di zaman kita sekarang. Kalau kita balik pada awal-awal tahun 19, awal-awal sebelum keruntuhan kerajaan Utsmani, orang-orang Yahudi datang pergi ke Palestina untuk pergi berziarah tempat ibadahnya mereka, macam sejenis haji bagi mereka. Itu mereka datang ke situ, ke Palestina, untuk macam ziarah, yakni sebagai pendatang. Cuma mereka datang tak balik. Sampailah tipu muslihat yang dibuat oleh beberapa penjajah, diberikan senjata apa semuanya. Akhirnya berlakulah peperangan kepada orang-orang Palestina yang ketika itu memang tidak memiliki senjata. Terbenalah negara yang dikatakan negara Israel. Daripada tanah siapa? Tanah rampasan dari pendatang sampai dia menjadi orang yang merampas, memiliki, mengusir tuan rumah. Mula itu hanya beberapa ratus ribu saja, tambah, sekarang sudah berjuta. Jangan disangka ini semua hal yang tak ada hikmah yang terjadi, tapi ada hikmah yang memang hal seperti ini ditentukan untuk terjadi. Dan hikmahnya adalah seperti yang dikatakan, mereka akan berada di satu tempat, akan berkumpul di satu tempat, akan membanyak di satu tempat, untuk tiba waktu satu hari untuk berlawan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW, akan berlaku peperangan di akhir zaman antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi, sehingga pokok dan batu yang menjadi tempat bersembunyinya orang-orang Yahudi akan mengatakan kepada kaum muslimin, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, di belakang saya ini ada Yahudi sedang bersembunyi, datang dan bunuhlah dia. Kata pokok dan kata batu berbicara. Bagaimana akan berlaku peperangan kalau tidak ada berhadapan langsung? Kalau mereka berpencar di mana-mana, nak perang dengan siapa? Jadi adanya mereka sekarang di sini ini hikmah yang akan berlaku sebagai satu persiapan yang akan berlaku peperangan di masa akan datang untuk membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita tak mau Yahudi ada di situ, tapi ini kehendak yang akan berlaku, hikmah yang akan berlaku di akhir zaman. Buat macam mana? Kita tak suka, tapi Allah letakkan hikmah di situ, dan pasti yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi. Ya, kita sedih dengan apa yang berlaku kepada masyarakat Palestina, tapi ini adalah permulaan kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan itu pasti. Cepat atau lambat, kita tengok atau kita tak tengok, itu bukan kita punya beyond, kita punya authority untuk kita nak menentukan. Kita nak tengok macam mana ini Yahudi di pantai. La. Serahkan saja kepada yang maha berkuasa bila itu akan terjadi. Hanya kita memainkan peranan pada saat ini apa yang kita patut mainkan peranan di dalam menghadapi masalah seperti ini. Jangan sampai terlepas sesaat pun setiap sholat untuk mendoakan kepada mereka. At least paling tidak.
Jangan sampai apa yang terjadi ini kita punya perspektif negatif. Jangan sampai kita punya sikap acuh tak acuh. Dah banyak berlaku seperti ini, macam dah terbiasa dengar. Jangan begitu. Kita kena ambil berat dengan mereka, walaupun hanya sekedar dengan doa. Ya, kadang-kadang orang pun doa tak cukup. Tergantung kepada orang mahu menilai doa itu macam mana. Semakin sempit dan kecil pandangan seseorang terhadap doa, semakin dia melihat kurang berkesannya itu doa. Tapi semakin dalam dan tajam serta luas masyhad cara kita memandang kepada fungsi doa, maka kesannya pun akan diberikan masyhad yang besar juga oleh Allah, walaupun kita tidak menyadarinya.